akhir dari kasus P3K 2023 itu seperti apa, Pak? P3K itu kita sudah melakukan saksi ahli. Saksi ahli diperiksa menyatakan bahwasannya belum ada pelanggaran yang terjadi. Jadi sistemnya itu begini. Orang-orang yang mendaftar, yang tadi dalam pemberitaan itu ada 10 orang atau beberapa orang tersebut, dia administrasinya, tapi dari sistem ya, itu menerima. Jadi saya contohnya kan ketika belum memenuhi kriteria, tapi begitu saya masukin ke sistem, ini operator gitu kan, sistem dinyatakan kepada saksi ahli, sistemnya itu Pak. Jadi sistem itu menerima orang-orang syarat tersebut sehingga bisa lolos. Jadi kita harus memeriksa saksi ahli. Begitu saya periksa, ini bisa Pak, karena sistem sudah blok-blok ataupun tempat-tempat yang menjadi pemeriksaan itu lolos semua. Terus rekomendasi dari BKN itu keluar ADO 96 itu sudah menyalahi ini katanya apa prosedur ya informasinya itu. Ya, jadi begini rekan-rekan. Prosedur itu ada yang bersifatnya pidana, ada yang sifatnya administratif. Tidak semua terkait dengan penyalahan prosedur itu harus larinya pidana. Sifatnya administrasi yang harus diperbaiki. Sama dengan ketika terjadi pemeriksaan BPK kepada kita, contohnya ya ketika di pemeriksaan ternyata BPK memberikan sedikit kelonggaran waktu, tolong perbaiki administrasinya. Hal seperti itu yang harus kita lihat perbedaannya. Bagaimana kalau ada pemalsuan? Pemalsuan dokumen. Nah, kita harus teliti dulu pemalsuan dokumen yang dimaksud itu seperti apa. Jadi kami melakukan pemeriksaan itu adalah di sistemnya. Kenapa ini bisa lolos? Jadi kan ini tembok itu adalah sistem. Ini orang masuk nih semuanya. Nah, ketika sistem ini menyatakan bahwasannya itu bisa masuk, jadilah dia produk itu. Terangkatlah dia. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kenapa bisa masuk kan begitu? Itulah yang kami periksa ke saksi ahli. Tapi saksi ahli menyatakan bahwasannya itu sistem Pak. Itulah dia. Jadi ketika hal itu terjadi, kami menyatakan ini kenapa kok bisa jadi? Kami sudah melakukan pemeriksaan kepala Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau apa saya lupa pasti. Turun ke lapangan siang malam, kalian kerja yang ada di online. Kami sudah minta data oleh Dirjen Dukcapil, kami sampaikan semuanya. Sempat perhatian saya, ternyata data tersebut tidak digunakan. Pakai data baru lagi. Jadi macam mana? Cuma Bapak Ibu, saya waktu mereka. Nah, ke depannya betul kata Pak Agadul tadi. Kalau seandainya ada penerimaan lagi, ajak kita duduk sama-sama. Ini loh, kondisi seperti ini. Di OPD seperti ini loh. Jangan kami tidak mau sekarang. 44 orang, 42 orang termasuk Gabes. Hari ini mereka kacau. Numpang ke orang lain, kita orang menerima. Masukkan orang lain. Anak buah terus. Balik karena kita tidak terima, tidak ada formasinya. Jadi saya tidak lihat seperti apa, tapi tolong ke depannya. Entah ada tidak lagi terima tidak. Nah, bagi mereka yang tidak lulus CAD itu mau diperkenalkan, baru menunggu pertimbangan untuk part time. Muncul enggak? Nanti. Yang perawat mana perawat angkatan? Bidan mana? Selain itu apa? Bukan, tahun kemarin. Berapa orang terima? Berapa orang terima? Kita sama-sama supaya kita sama-sama bisa terima jadi pada direktur terima kasih usulan. Artinya kami tahu juga daerah mana yang masuk itu dan kita belajar ya. Kami selalu menerima Malaysia untuk merdeka ya. Sehingga kawan juga saya juga pusing bagaimana menyelesaikan itu. Kalau memang ada referensi untuk mana daerah mana itu muncul gitu di jabatan fungsional, padahal yang kita butuhkan di jabatan pelaksana sebenarnya. Nah ini yang menentukan siapa kan bersistem dari, sedangkan kami di sistem itu udah full jabatan ADB. Gak tahu operator kami yang salah Bapak, nanti kita cross check. Artinya kalau memang ada formasi nanti nggak ada salahnya kita duduk lagi. Sebelum diumumkan itu kita dudukkan benar, seharinya nggak apa-apa lah.